Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kemarin di tanggal 21 Oktober 2021 kita sudah tahu bahwa Pak Yosep itu dilakukan pemeriksaan kembali dan sekaligus ini menjadikan Pak Yosep adalah orang yang paling banyak diperiksa sebanyak 14 kali dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi itu sekitar 65 hari lalu, tepatnya di 18 Agustus 2021. Sudah lebih dari 2 bulan, otomatis ini dikategorikan kasusnya tidak lagi sedang, tapi sudah dalam kategori kasus sulit sekali. Oke, kita akan bahas lebih jauh. Pertama adalah akan aku bahas mengenai apa analisaku dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim kepolisian kemarin yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Pak Rohman. Nanti kita akan analisa. Yang kedua adalah apakah benar Anjas ada statement yang mengatakan bahwa Pak Ujang, salah satu saksi yang juga ketemu di tanggal 18 Agustus 2021 itu sempat melihat Pak Yosep itu menyiram atau membersihkan bekas darah gitu, genangan di lokasi kejadian. Kita akan bahas beritanya itu juga, tapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman. Sekarang sudah 30% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih, itu adalah support nyata kalian untuk aku terus mengawal kasus Subang ini sampai selesai. Yang lainnya mudah-mudahan akan segera pencet tombol subscribe itu. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hasil dari berita acara pemeriksaan yang dilakukan ke-14 kali oleh Pak Yosep kemarin. Dari tim kuasa hukumnya Pak Rohman bahwa di sini menyatakan bahwa hasil dari BAP hari ini Pak Yosep dimintai keterangan hal-hal detail di tanggal 17 Agustus malam dan tanggal 18 Agustus pagi. Berarti kalau 17 dan 18 ini seperti teori dari berbagai jurnal terutama dalam kasus pembunuhan ya, di mana dinyatakan adalah 48 jam adalah titik krusial. Jadi 48 jam ini bisa kita tarik ke belakang ataupun juga ke depan. Karena kejadian ini di tanggal 18 Agustus, berarti satu hari, bahkan kalian juga sempat dengar ya beberapa waktu lalu juga pada saat dilakukan pemeriksaan, beberapa saksi termasuk Ibu Mimin, kemudian juga kedua anaknya, serta Pak Yosep, itu ditanyakan kegiatan, bahkan Danu juga ya, itu di tanggal 15, 16, 17 dipertanyakan. Karena memang 48 jam itu adalah titik krusial ke depannya ataupun juga ditarik ke belakang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Anjas, aku tidak akan detail tentang kronologis karena sudah banyak kita bahas masalah kronologis, tapi ada beberapa poin misalnya 17 Agustus malam. Kita tahu bahwa Pak Yosep itu dikatakan di berbagai media, misalnya di Kompas TV, Pak Yosep itu pamit dari rumah TKP, ngobrol dengan almarhumah Ibu Tuti sekitar jam 9-an malam, benar-benar pamit. Nah, kemudian beberapa hari terakhir ini kita ketahui ternyata ada dugaan ini. Menurut Yoris itu yakin Pak Yosep itu tidak mengunci atau tidak menselop ya, menyelop atau selop. Mohon maaf, aku agak sedikit buruk kalau soal bahasa daerah ini ya. Pokoknya you know what I mean ya. Jadi Yoris itu sudah mengklaim bahwa dia punya rekamannya yang mengatakan di situ bahwa Pak Yosep itu tidak mengunci pintu rumah di TKP, padahal keterangannya Pak Yosep di sejumlah media massa termasuk di tayangan program Aiman ya, dia mengatakan bahwa iya, saya sudah kunci, saya lakukan itu. Ini adalah yang pertama. Kemudian beberapa hari terakhir ini menjadi kritik dari keluarga Yoris, kemudian juga terutama dari kakak-kakak almarhumah Ibu Tuti sendiri. Itu tanggal 17 malam. Ada beberapa hal yang ditanyakan lagi. Dan juga sama di tanggal 18 Agustus pagi, Pak Yosep pun ditanyakan lagi menurut keterangan dari tim kuasa hukumnya, karena secara keterangan di media massa pun Pak Ujang, kemudian beberapa nomor telepon yang dihubungi oleh Pak Yosep, itu ada beberapa hal yang tidak match gitu. Seperti kalian tahu bahwa Pak Yosep itu kan berkali-kali dikatakan jam 7.15 sampai di lokasi, kemudian jam 7.24 itu teleponnya almarhumah Amel yang hilang, ternyata diketahui setelah itu. Kemudian juga 7.26 nelpon istrinya Yoris ya, dan di 7.30 itu ketemu dengan Pak Ujang. Ada beberapa hal yang tidak match, salah satunya dengan Pak Ujang. Tim kuasa hukum mengatakan bahwa sebelum sampai ke rumah lokasi sempat berpapasan dengan Pak Ujang, tapi Pak Ujang itu membantah, enggak seperti itu, kalau aku bertemu dengan Pak Yosep, menurut Pak Ujang itu adalah di setengah 8 pagi, dan Pak Ujang pun menyatakan bahwa tidak ada perintah untuk saya lapor ke RT, Pak Yosep lapor ke kepolisian setempat. Itu adalah beberapa hal yang makanya tim kepolisian juga sedang mendalami lebih dalam gitu. Kita harus tahu bahwa apa yang dikatakan para saksi memang
memang tidak 100% sama seperti di BAP, tapi menurut aku at least kalaupun berbeda, paling berbedanya antara 10 sampai dengan 30%, karena para penyidik juga punya sosial media, mereka melihat berita. Kalau apa yang ditanyakan mereka di BAP berbeda jauh sekali dengan apa yang dikatakan mereka di media massa, tentunya ini akan menjadi bahan penyidikan baru. Ada apa ini? Kenapa dia berbohong di media sedangkan di BAP seperti ini? So, this is something that they are analyzing now. Oke, kemudian di bagian kedua, dengan menurut kuasa hukumnya Pak Yosep, dengan pernyataan dari beberapa saksi lain membuat alibi yang disampaikan oleh kliennya semakin kuat bahwa Yosep tidak ada kaitannya. Oke, menurut aku pernyataan ini yang namanya juga pengacara kan ya, tapi kalau secara pribadi aku menilainya terlalu dangkal ya, karena berdasarkan dari tim penyidikan ada dugaan bahwa kasus pembunuhan ini tuh ada dua bagian. Yang pertama adalah oknumnya, pelakunya, sementara yang kedua adalah dalang atau otak di balik kasus ini. Karena kedua hal tersebut sangatlah tidak make sense kalau semuanya harus bilang dari kuasa hukumnya alibinya sudah tidak ada sama sekali. Mungkin dicocokkan dengan keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa di tanggal 17 Pak Yosep itu bersama istri, kemudian dengan anak-anak tirinya, kemudian juga ketemu dengan tukang serabi. Mungkin itu make sense, itu sudah benar menurut keterangan kepolisian. Tapi apakah Pak Yosep juga akan hilang dugaannya dari sebagai dalangnya begitu, karena kan yang sekarang dicari itu bukan hanya pelaku tapi juga dalangnya. Jadi kalau dibilang alibinya kuat, menurut aku pribadi mungkin kuat kalau untuk bukan pelakunya. Ini let's say seperti itu gitu, tapi tentunya ini masih dalam tahap penyidikan yang lebih dalam. Nah, kemudian keterangannya semakin jelas hari ini. Alibi dari klien saya itu sudah jelas pada pagi hari tanggal 18 Agustus itu. Well, that's it. Kalau kita berbicara masalah hal seperti itu, aku yakin lah. Makanya aku berbicara di videoku sebelumnya bahwa pelakunya ini aku yakin bukanlah orang-orang yang kita lihat di media massa. Tapi kemungkinan otaknya atau dalangnya adalah mungkin aja salah satunya ada yang kita sering lihat di media massa. Itu adalah kemungkinannya karena ada beberapa penemuan seperti dua kendaraan berbeda, mobil Avanza warna putih, kemudian juga motor NMAX warna biru. Itu tidak bisa dipungkiri begitu aja. Ada eksekutor, ada juga dalangnya. Kemudian berita lainnya tentang Pak Ujang yang melihat Pak Yosep siramkan air, kececeran darah di lantai TKP di waktu tanggal 18 Agustus 2021. Itu beritanya sebenarnya seperti apa? Ini berita banyak sekali dari Tribun, kemudian juga surya.co.id, Kompas, dan sebagainya. Misalnya begini, berita lengkapnya. Seorang saksi bernama Suparman, Pak Ujang ya, itu melihat membersihkan Pak Yosep itu membersihkan darah di lantai rumah TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang di Jawa Barat pada 18 Agustus 2021 lalu. Kemudian dari pernyataan ini Pak Yosep itu kemudian mengklarifikasi. Maksudnya saat Pak Yosep itu nyiram mungkin darah ya, genangan darah gitu, kemudian Pak Yosep menjelaskan sebenarnya saya tidak mau membersihkan rumah atau menghilangkan jejak, tapi karena merapihkan aja. Ini juga nggak tahu bagi sebagian orang apakah ini termasuk hal yang wajar atau tidak. Ada orang yang menduga apakah Pak Yosep sengaja ingin menghilangkan jejak, bukti, dan sebagainya. Itu adalah yang curiga. Kalau yang tidak curiga mungkin ya hal yang wajar aja, karena mungkin dia adalah kepala keluarga dan melihat rumahnya acak-acakan agak sedikit nggak nyaman gitu, apalagi lihat darah dibersihkan di pinggir-pinggir atau di belakang atau di lantai. Itu juga bisa jadi, tapi untuk mengetahui lebih detail, karena kita hanya melihat keterangan ini dari satu sisi, tentunya kita nggak bisa mengejudge ya, apakah motifnya dari Pak Yosep melakukan pembersihan ini. Jadi menurut aku pada saat kita sudah mengetahui ini semuanya, tentunya sih dari Kadif Humas Polda Jawa Barat pun Pak RD beberapa kali mengatakan kasus ini sebenarnya pada prinsipnya tidaklah sulit begitu, tapi harus dibutuhkan kehati-hatian. Pak RD pun juga sudah mengatakan tim kepolisian itu sudah memiliki nama-nama yang terduga, tapi keyakinan saja tidak cukup karena dibutuhkan paling tidak dua alat bukti yang kuat untuk menjadikan seseorang tersebut menjadi tersangka. Oke, kita akan tunggu nanti seperti apa. Menurut aku ini sudah luar biasa sekali, 2 kali otopsi, kemudian juga ada lebih dari 40-an atau 54 saksi ya, kalau nggak salah, yang sudah diperiksa, tapi sampai sekarang masih belum ada titik temunya. Ini benar-benar mengisyaratkan harusnya kepolisian harus lebih all out gitu. Aku tahu sih tim kepolisian juga
punya banyak kasus, tapi ini kasus yang menurut aku sangat mencederai banyak rasa keadilan ya, karena kan kita ngelihat kasihan sekali gitu kedua jenazah gitu, kedua korban pasti juga sedang menunggu keadilan begitu. Oke, I think that's all. Mudah-mudahan pemanggilan Pak Yosep yang ke-14 kali tersebut menjadi pemanggilan terakhir untuk ke semua saksi, dan dengan data-data yang sudah dikumpulkan dari tim kepolisian mudah-mudahan sudah cukup untuk menunjukkan, untuk melihat siapakah pelaku sebenarnya, siapakah eksekutornya, siapakah dalangnya, dan kita lihat nanti di tahapan berikutnya kalau sudah ditunjuk siapa tersangka adalah persidangannya. Oke, aku rasa itu yang bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan komen kalian, tinggalkan like, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kebun Kerap semuanya. Bye-bye.